Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi belum mencabut status siaga karhutla pada tahun 2023. Mendak Zulkifli Hasan melepas ekspor sejumlah komoditas unggulan Provinsi Jambi di Pelabuhan Talang Duku. 4 partai politik resmi mengganti bacalek DPRD Provinsi Jambi yang tidak memenuhi syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 24 September 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, hujan yang mengguyur pada 1 pekan belakangan ini membuat titik api di Kabupaten Muaro Jambi tidak ditemukan. Meski titik api tidak ditemukan, namun Pemkab Muaro Jambi belum mencabut status siaga karhutla pada tahun ini. Meski titik api dalam 1 minggu ini tidak ditemukan, namun tim Satgas Karhutla Kabupaten Muaro Jambi belum mencabut status siaga kebakaran hutan dan lahan. PLT Kalaksa BPBD Muaro Jambi alias mengatakan, status siaga Karhutla Muaro Jambi berakhir pada 30 November mendatang. Saat ini tim Satgas masih dikerahkan di lokasi yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Status siaga karhutla dapat diperpanjang jika kondisi wilayah Muaro Jambi masih berada pada musim kemarau yang berpotensi akan munculnya titik api. Penetapan status siaga itu untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Itu harapan kita dengan potensi beberapa kali laksanakan musim dan kemudian hujan alami, ya mudah-mudahan sampai dengan posisi damai kita tidak menaikkan status kita. Dan kita selalu berkoordinasi dengan pihak provinsi untuk melakukan langkah-langkah strategi sehingga potensi dalam rangka karhutla bisa kita lindungi di Kabupaten Muaro Jambi khususnya. Berdasarkan catatan BPBD Muaro Jambi, luas lahan yang terbakar hingga 23 September mencapai 49 hektar yang terjadi di 19 titik. Pemkab Muaro Jambi mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan saat musim kemarau karena bertentangan dengan aturan yang berlaku. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari menjadi perhatian serius BPBD. Selain upaya penanggulangan karhutla, penegak hukum juga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku yang membakar hutan dan lahan. Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Bebi Andihara mengatakan, berbagai upaya pencegahan karhutla telah dilakukan BPBD dan tim Satgas Karhutla. Namun masih banyaknya masyarakat yang membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar, membuat kasus karhutla di Batanghari bertambah. Kondisi ini menjadi perhatian serius seluruh pihak, bahkan untuk meminimalisir tindakan pelanggaran hukum, peran serta penegak hukum seperti kepolisian maupun kejaksaan diharapkan dapat menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan. Sanksi itu untuk memberikan efek jera kepada para pelaku agar tidak mencoba melakukan tindakan yang menyalahi aturan. Kita berkoordinasi juga nanti dengan TNI Polri, khususnya polisi ya, terkait dengan penegakan hukum akibat dari pembakaran lahan ini. Kemudian nanti kita libatkan juga kejaksaan untuk memproses hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan. Untuk saat ini ada juga yang kebanyakan adalah lahan-lahan masyarakat. Tetapi hingga pertengahan September 2023, jumlah lahan terbakar di Kabupaten Batanghari mencapai 249 hektar. Lahan yang terbakar itu mayoritas merupakan lahan perkebunan milik masyarakat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pemadaman api akibat kebakaran hutan dan lahan bukan perkara mudah. Meski memiliki risiko tinggi, namun tim Satgas Karhutla tetap menjalankan tanggung jawabnya dalam memantau dan bergerak cepat dalam memadamkan api karhutla. Pengalaman pahit, suka duka dalam pemadaman api kebakaran hutan dan lahan banyak dialami oleh tim Satuan Tugas Pemadaman Karhutla Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Pengalaman pahit yang dialami, yakni ketika kebakaran terjadi di lokasi yang sama yang baru saja dilakukan pemadaman. Salah seorang petugas BPBD yang bertugas di Posko Embung Muntialo Muhammad Baihaki mengatakan, meski memiliki risiko tinggi, namun tanggung jawab sebagai anggota tim Satgas Karhutla harus tetap dijalankan. Memadamkan api lebih banyak dukanya, karena harus bertaruh nyawa, berjibaku dengan panas, bertarung dengan waktu agar api tidak membesar. Keadaan yang dirasakan ya yang jelas meninggalkan keluarga di rumah. Alhamdulillah ya termasuk sebuah kebanggaan keluarga juga lah kan. Ya, ada dukungan dari keluarga ya yang jelas kan demi untuk pemerintah. Tidak hanya duka, rasa suka juga dirasakan tim Satgas Karhutla ketika api yang membakar hutan dan lahan berhasil dipadamkan. Kendala dalam pemadaman Karhutla salah satunya disebabkan kencangnya angin di lokasi kejadian. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 4 kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dijadikan lumbung pangan. Lumbung pangan lokal berupa beras memiliki luasan 10.000 hektar. Sejumlah kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan sebagai daerah produksi sentra pangan berdasarkan surat penetapan dari pemerintah Provinsi Jambi pertanggal 16 April 2021. Sentra produksi lumbung pangan itu berada di Kecamatan Muara Sabak Barat, Rantau Rasau, Merbak, dan Nipah Panjang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Fajar Alamsyah mengatakan, di sentral produksi itu tengah dibangun lumbung pangan, lantai jemur, rice milling unit atau RMU, dan sejumlah fasilitas lainnya. Lumbung pangan lokal berjenis beras memiliki luas sekitar 10.000 hektar. Dalam per tahun, panen gabah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 44.000 ton gabah kering. Jika dikonversi menjadi beras mencapai 27.000 ton. Sedangkan kebutuhan pangan masyarakat, jika diasumsikan seluruh masyarakat mengkonsumsi beras lokal, maka Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih akan tetap mengalami surplus beras mencapai 3.000 ton. Di Tanjung Timur ini ditetapkan sebagai multi commodity food estate. Ada 4 kecamatan, Merbak, Sadu, Nipah, dan Rasau. Lokal kita yang ujung tombak sekali itu beras. Iya, lahan LP2P-nya kan 10 ribuan. Itu merupakan komoditi lokal kita. Selain beras, pangan lokal yang dihasilkan oleh masyarakat dan kembali dikonsumsi oleh masyarakat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu cabai dan jagung. Hanya saja 2 jenis pangan lokal tersebut belum berlimpah seperti beras. Fajar mengajak masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar mengkonsumsi beras lokal dari para petani untuk membantu mensejahterakan para petani. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan resmi melepas ekspor sejumlah komoditas unggulan Provinsi Jambi di Pelabuhan Talangduku. Komoditas unggulan Provinsi Jambi yang diekspor yakni pinang, kelapa, kayu manis, cengkeh, dan kopi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan pelepasan ekspor sejumlah komoditas unggulan Provinsi Jambi di Pelabuhan Talangduku. Mendak Zulkifli Hasan mengatakan, kedatangannya ke Provinsi Jambi khusus untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada para kepala daerah karena dalam 40 bulan berturut-turut ekspor Indonesia selalu surplus. Bahkan pada tahun 2022, ekspor Indonesia berhasil mencatatkan surplus hampir 900 triliun rupiah. Salah satu daerah penyumbang surplus terbesar yakni Provinsi Jambi. Zulkifli Hasan mengungkapkan, sejak Juli hingga Agustus 2023, ekspor Indonesia surplus hingga 24,5 miliar dolar Amerika. Catatan positif itu akan terus ditingkatkan hingga akhir tahun 2023 dengan melakukan berbagai upaya. Komoditas unggulan Provinsi Jambi yang menyumbangkan surplus yakni pinang, kelapa, kayu manis, cengkeh, dan kopi. Para bupati, pemerintah daerah, ekspor kita 40 bulan lebih surplus terus, ya. 2022 tertinggi, hampir 900 triliun rupiah. Ya, sampai Juli kita sudah surplus 24,5 miliar dolar. Sampai ke Juli Agustus ini, mudah-mudahan Desember kita kejar lagi. Kemarin sudah minta kepada perwakilan dagang atau pedagang kita di luar negeri untuk bekerja keras agar ekspor kita paling kurang tidak
sampai turun dari tahun lalu. Mudah-mudahan walaupun ekonomi sedang melambat, dan itu sebagian besar perannya Jambi luar biasa. Pada pelepasan ekspor di Provinsi Jambi, Zulkifli Hasan melakukan pelepasan 73,2 ton biji pinang. Dari jumlah itu, 54 ton diantaranya diekspor ke Pakistan, sementara 19,2 ton sisanya diekspor ke Bangladesh. Tidak hanya pinang, Zulkifli Hasan juga melakukan pelepasan 24,3 ton kopra yang diekspor ke Pakistan dan 80 palet karet diekspor ke Meksiko. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagikan beras SPHP kepada masyarakat dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah di Provinsi Jambi. Pembagian beras SPHP itu sesuai instruksi Presiden Joko Widodo untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagikan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP kepada masyarakat di Provinsi Jambi. Pembagian beras ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo untuk membantu masyarakat mendapatkan pangan murah dan menstabilkan harga beras di pasaran. Secara keseluruhan, penerima bantuan beras sosial ini mencapai 21,5 juta orang se-Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Zulkifli Hasan mengatakan, pembagian beras SPHP yang dilakukan saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi ini juga dalam rangka membuka gerakan pangan murah kepada masyarakat. Pada gerakan pangan murah ini, harga beras dijual sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan Bulog. Beras murah ini tersedia di setiap pasar dalam upaya untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Terkait harga beras yang belakangan ini bergejolak, Zulkifli Hasan mengklaim saat ini harganya mulai turun. Pemerintah akan terus berusaha menurunkan harga beras agar tidak membebani masyarakat. Setiap hari, berdasarkan instruksi Presiden, Badan Pangan Nasional, Bulog, dan Kemendak terus menggulirkan gerakan pangan murah untuk menjamin ketersediaan dan harga beras yang terjangkau untuk masyarakat. Kita bagi beras sosial dari Presiden, ya sebanyak untuk 21,5 juta orang. Harusnya Oktober, dimajukan September, tadi sudah dibagi. Kemudian yang kedua, saya perdagangan Bappenas Bulog, gerakan pangan murah tadi di situ. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun ingin beli beras, harga HET beli beras dari Bulog, setiap pasar ada. Di pasar manapun ada, harganya paling mahal 11.000 1 kilo. Pada gerakan pangan murah ini, Zulkifli Hasan membagikan 500 karung bantuan beras SPHP kepada masyarakat. Selain itu, Zulkifli Hasan juga memberikan bantuan beras kepada 50 keluarga penerima manfaat yang masing-masing mendapatkan 10 kg beras. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya berkas perkara istri mantan Gubernur Jambi Rahimah belum diterima jaksa penuntut umum. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Saudara, 4 partai politik resmi mengganti bacalek DPRD Provinsi Jambi yang tidak memenuhi syarat. Penyerahan dokumen pergantian bacalek telah diberikan ke KPU pada 20 September 2023. 4 bakal calon legislatif atau bacalek DPRD Provinsi Jambi yang semula memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat atau TMS resmi diganti. Mereka digantikan oleh partai politik masing-masing untuk memenuhi kuota pencalonan DPRD Provinsi Jambi. 4 bacalek tersebut yakni Robi Sugara menggantikan Iqbal Linus dari Partai Amanat Nasional, Ferry Gunadi menggantikan Syahir Shan dari Partai Golkar, David Riyadi menggantikan Endang Abdul, dan Muhammad Ridwan menggantikan Nadiah dari Partai Nasdem. Komisi Pemilihan Umum atau KPU juga telah menerima berkas atau dokumen bacalek yang baru tersebut pada 20 September 2023 kemarin. KPU Provinsi Jambi menyatakan berkas 4 caleg pengganti tersebut sudah memenuhi syarat. Kemarin sudah diganti oleh partai politiknya masing-masing ke KPU Provinsi Jambi. Berkasnya sudah kita terima semuanya tadi malam terakhir yang
yang terakhir itu menyerahkan Partai Nasdem tadi malam. Syaratnya mereka harus sama seperti yang lain, memenuhi administrasi untuk mendaftar sebagai calon itu kan di partainya, kemudian sudah mendapat restu juga tentunya dari pusat. Sebelumnya, ada 4 bacalek DPRD Provinsi Jambi yang memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat. Hal itu setelah adanya pengaduan masyarakat karena tidak ada kesesuaian dokumen bacalek yang dilampirkan dengan syarat yang telah ditetapkan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Mendekati masa tahapan kampanye pemilu 2024, Bawaslu Batanghari telah menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian daerah setempat guna mengantisipasi adanya tindakan pelanggaran pemilu. Meski belum memasuki tahapan kampanye, Bawaslu Batanghari mulai melakukan persiapan antisipasi pelanggaran pemilu. Salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan Polres Batanghari untuk melakukan pengawasan selama masa kampanye berlangsung. Ketua Bawaslu Batanghari Kaspun Nazir mengatakan pihaknya sudah melaksanakan koordinasi terlebih dahulu dengan aparat penegak hukum untuk menentukan langkah pencegahan. Nantinya masing-masing peserta politik akan diundang untuk sosialisasi terkait aturan pelaksanaan kampanye sesuai regulasi dalam peraturan KPU. Ya, terkait pertama pengamanan, dan penting kita melibatkan mitra-mitra pengamanan, berbagi informasi antara pihak Kapolres dengan pihak kita. Kemudian nanti akan ada mungkin penertiban terkait alat peragamannya apabila pemilu ini sudah mulai ke tahapan. Kalau sekarang kan masih peserta pemilu belum, jadi kita belum bisa masuk ke dalam. Selain pengawasan, Bawaslu juga berharap peran serta kepolisian untuk melakukan pengamanan sekaligus penertiban alat peraga kampanye yang tidak sesuai titik penempatan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, berkas perkara istri mantan Gubernur Jambi Rahima belum diterima Jaksa Penuntut Umum. Berkas tersebut masih dalam pemberkasan oleh penyidik KPK. Berkas perkara tersangka Meli Hairia, Luhut Silaban, Edmond M. Hiril, Rahima, dan Mesran belum diterima Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Berkas mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode tahun 2014 hingga 2019 ini masih di penyidik KPK. Jaksa Penuntut Umum KPK Sahrul mengatakan, pasca penetapan tersangka hingga saat ini Jaksa Penuntut Umum belum menerima salinan berkas dakwaan. Hal ini disebabkan adanya sejumlah berkas yang masih dilengkapi para penyidik sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi. Rahima itu belum sampai ke penuntut umum. Nah, saya kurang paham karena kan berkas itu dari penyidik ke penuntut umum. Saya cuma bisa sampaikan bahwa berkas itu belum ada di penuntut umum. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan 6 orang mantan anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 terkait kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf A atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. PJ Bupati Bahyuni Diliansyah berharap tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Informasi selengkapnya usai jeda, perilah tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Diliansyah menjadi narasumber pada penutupan Pekan Keselamatan Jalan Provinsi tahun 2023. PJ Bupati berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Yang
Pada penutupan Pekan Keselamatan Jalan Provinsi Jambi tahun 2023 Sabtu kemarin, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah menjadi pemateri dalam dialog bersama para narasumber lainnya. Pada dialog tersebut, PJ Bupati Bahyuni menyampaikan peran Pemkab Muaro Jambi dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. PJ Bupati Bahyuni Deliansyah juga berpesan kepada generasi muda untuk turut aktif menyampaikan pesan keselamatan jalan melalui media sosial. Pemkab Muaro Jambi juga berterima kasih kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Jambi yang menyelenggarakan serangkaian kegiatan Pekan Keselamatan Jalan di Kabupaten Muaro Jambi. Ide terkait dengan sosialisasi dari mulai anak TK, SD, dan SMA. Ke depan, karena ini daerah rawan, saya akan minta kepada aparat terkait, OPD, desa, kecamatan, untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Karena lalu lintas yang tertib juga menyangkut terhadap jiwa kita semua. Pada kegiatan yang dipusatkan di kawasan Tugu Tangan Kelurahan Pijoan, Kabupaten Muaro Jambi, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah bersama Ketua TPPKK Faradilah Zahara juga mengikuti senam bersama, serta menyaksikan langsung perlombaan mewarnai dan menyerahkan door prize bagi masyarakat yang beruntung pada kegiatan tersebut. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Sarolangun melakukan monitoring ketersediaan harga beras dan minyak goreng curah di pasar tradisional atas Sarolangun. PJ Bupati memastikan kenaikan harga beras dan minyak goreng masih dalam batas kewajaran. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri didampingi oleh pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Dedi Henry dan sejumlah OPD serta camat Sarolangun melakukan monitoring harga dan ketersediaan bahan pokok di pasaran, terutama harga beras dan minyak goreng curah. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, inspeksi mendadak ini dilakukan untuk memudahkan koordinasi harga yang dipantau dinas terkait, baik pendataan dan pantauan harga data harian maupun data mingguan. Hasil monitoring di pasaran, ketersediaan dan pasokan barang kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Sarolangun masih aman dan terkendali. Kenaikan harga beras sebesar Rp1.000 per kilogram masih dalam batas kewajaran. Kenaikan harga minyak goreng curah dari Rp14.000 menjadi Rp15.000 per kilogram juga masih dianggap wajar. Menjadi perhatian sekarang karena memang data itu naik. Memang untuk beras naik kita sedikit ya. Dari tanggal yang ada di jadi secara umum kita melihat juga ada ketersediaan, kita cukup tersedia. Penyaluran juga cukup tersedia dan harga dan untuk minyak curah juga sebagaimana data yang lama juga naik. Sekarang artinya kenaikannya masih normal ya, Rp1.000 dari harga. Sementara untuk mengendalikan kenaikan harga beras, pemerintah Kabupaten Sarolangun akan terus melakukan operasi pasar beras murah yang bekerjasama dengan Divisi Regional Pulau Sarko, terutama untuk bahan pokok yang masuk dalam stabilitas pangan dan harga pangan atau SPHP. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 2 bocah di Kabupaten Kerinci merawat ibunya yang menderita gangguan jiwa. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bergabung bersama kami di Jambi hari ini. 2 bocah di Kabupaten Kerinci merawat ibunya yang menderita gangguan jiwa. Sang bocah terpaksa putus sekolah lantaran tidak memiliki biaya setelah ibunya mengalami depresi sejak 12 tahun lalu. Sementara sang ayah telah meninggalkan 2 bocah tersebut sejak masih bayi. Haikal 11 tahun dan adiknya Ranzi 9 tahun, 2 bocah asal desa Air Terjun Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Sejak 5 tahun akhir ini merawat dan menjaga ibunya yang menderita gangguan jiwa.
Segala kebutuhan rumah harus mereka siapkan untuk merawat sang ibu yang bernama Upiana, 43 tahun, di rumah yang jauh dari kata layak. Dua bersaudara ini kerap membantu tetangganya menjemur kulit kayu manis dan mengutip sisa kulit kayu manis yang telah dibuang untuk dijual kembali demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Belas kasihan warga menjadi harapan mereka agar bisa makan. Jika seharian tidak memiliki beras untuk dimasak, maka mereka harus memakan ubi yang direbus. Perjuangan mereka untuk merawat ibunya pun membuat keduanya terpaksa putus sekolah karena sering dihina teman sekolah. Selain anak dari ibu yang ODGJ, mereka juga tidak memiliki seragam sekolah serta uang jajan. Meski harus menjalani kehidupan tidak seperti bocah pada umumnya, Haikal dan adiknya tetap tegar dan penuh cinta melayani sang ibunda, mulai dari membersihkan rumah, memberikan makan dan memasak, sementara sang ayah telah meninggalkan mereka sejak bayi. Kami ingin ibu kami sehat, kami ingin sekolah lagi. Kakak saya ini sudah sakit kejiwaan, sudah lebih kurang 12 tahun. Anak yang besar itu umur 11 tahun. Jadi kami dari pihak keluarga sudah berusaha mengobatinya, tapi tidak bisa sembuh. Sudah berusaha membantu dari segi ekonomi, makan, dan uang jajannya, tapi tidak mencukupi. Karena kami punya keluarga masing-masing, punya anak juga, tidak bisa mencukupi. Selama ini Haikal dan adiknya bersama sang ibu tinggal dengan menempati rumah peninggalan neneknya. Mereka hanya menerima bantuan BLT dari pemerintah desa dan belum pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah daerah. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Penyakit jantung koroner menjadi salah satu penyebab terbesar kematian manusia. Pola hidup tidak sehat hingga merokok menjadi salah satu faktor timbulnya penyakit tersebut. Penyakit jantung koroner atau penyakit yang disebabkan penumpukan zat lemak secara berlebihan hingga menutupi aliran darah pada lapisan dinding nadi menjadi salah satu penyakit dengan penyumbang tertinggi kematian bagi manusia, khususnya di Indonesia. Dokter spesialis jantung Muhammad Fuad Arbi mengatakan, dari data yang dihimpun, jantung koroner merupakan salah satu penyakit yang membahayakan jiwa manusia. Ada sejumlah pemicu timbulnya penyakit ini, selain faktor keturunan, gaya hidup yang tidak sehat, merokok, tingkat stres yang tinggi, hingga pola makan yang tidak sehat turut mempengaruhi timbulnya jantung koroner. Penderita penyakit jantung koroner berpotensi mengalami henti jantung mendadak hingga menyebabkan penderita langsung meninggal dunia. Pola hidup sehat salah satu pola hidup yang bisa mencegah kita biar tidak terjadi penyakit jantung koroner. Pola hidup sehat itu singkatan ya, sehat yang saya bilang tadi, seimbangkan gizi, hindari rokok, hindari stres, awasi tekanan darah, dan teratur berolahraga. Itu insya Allah kita menjadi aman atau tidak terkena penyakit jantung koroner suatu saat nanti. Dr. Muhammad Fuad mengajak seluruh masyarakat mencegah penyakit jantung koroner, menjaga kesehatan dengan berolahraga, mengkonsumsi sayur dan buah, mengatur pola makan, dan berhenti merokok. Selain itu, bila merasakan nyeri di bagian dada, dapat segera mendatangi rumah sakit terdekat untuk pengecekan kesehatan lebih lanjut. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Selain indah dipandang, tanaman hias juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Beberapa jenis tanaman hias dapat menyaring udara menjadi segar dan sehat bagi manusia. Tanaman hias memiliki keistimewaan tersendiri saat dipandang, sehingga banyak masyarakat yang ingin memiliki tanaman hias untuk mempercantik rumah maupun perkantoran. Selain indah dipandang, tanaman hias juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Salah satunya dapat menyaring karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Beberapa jenis tanaman hias dapat menyaring udara menjadi segar dan sehat. Akademisi di Universitas Nurdin Hamzah Kota Jambi, Sri Mulyati mengatakan, kehadiran tanaman hias sangat penting, khususnya di lingkungan perkotaan, karena tanaman hias dapat menyaring polusi udara. Setiap rumah wajib memiliki tanaman apapun, sehingga rumah terlihat cantik dan udara di lingkungan rumah tetap segar dan baik untuk kesehatan.
Semakin banyaknya pecinta tanaman hias di masyarakat, membuat pelaku usaha tanaman hias meraup keuntungan. Pedagang juga diharapkan dapat mengikuti tren tanaman hias setiap tahunnya agar bisa tetap bertahan dan maju. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, bagi Anda yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas namun bingung ingin digunakan untuk budidaya apa, mungkin pisang Cavendish bisa menjadi pilihan terbaik. Rasanya enak membuat pisang ini menjadi salah satu komoditi perkebunan yang laris manis di pasaran. Dari sekian banyak jenis pisang yang ada, mungkin banyak di antara Anda yang masih awam dengan pisang Cavendish. Pisang ini juga dikenal dengan nama pisang Ambon Putih. Pisang ini termasuk salah satu komoditas buah tropis yang cukup populer di kalangan masyarakat. Umumnya jenis pisang satu ini dapat dibudidayakan dengan cara kultur jaringan sehingga bisa terbebas dari penyakit. Rasa dari pisang yang satu ini dikenal lebih lezat dibandingkan dengan jenis pisang yang lainnya sehingga banyak yang suka. Salah seorang petani pisang Cavendish di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sukidi mengatakan ribuan pohon pisang Cavendish ditanam di atas lahan seluas 6 hektar. Sejak masa tanam hingga masa panen membutuhkan waktu 8 hingga 9 bulan. Pisang Cavendish juga dikenal dengan perawatan ekstra, mulai dari penanaman hingga pemupukan setiap bulannya. Tanaman pisang Cavendish dapat dipanen selama 4 hingga 5 generasi. Untuk 1 hektar menghabiskan modal sekitar 50 hingga 70 juta rupiah. Setelah berbuah, anakannya dipelihara kembali. Dalam sekali buah, pertandan pisang dapat mencapai berat 36 kg. Setelah panen, pisang ini akan diekspor langsung ke Jakarta dalam keadaan belum matang. Dari penanaman awal sampai kita panen sekitar umur 8 bulan sampai 9 bulan itu sudah kita bisa panen. Nah, itu kita harus melaksanakan rutinitas setiap harinya harus kita kontrol dengan baik, kita pupuk, kita rawat dengan baik juga. Nah, mudah-mudahan kita ini sudah mulai panen, sudah kirim ke Jakarta itu sudah 4 kali. Besarnya potensi dan peluang usaha dari tanaman pisang ini diharapkan akan banyak melahirkan petani pisang Cavendish di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga bisa menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kebun stroberi di objek wisata Panorama Rindu Sekepal Tanah Surga memberikan sensasi memetik buah stroberi secara langsung bagi pengunjung yang datang. Objek wisata yang terletak di Desa Belui Tinggi, Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci itu dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Berada di atas perbukitan, objek wisata Panorama Rindu Sekepal Tanah Surga di Desa Belui Tinggi, Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci memberikan sensasi yang berbeda dengan objek wisata lainnya. Selain dapat menikmati pemandangan alam Kabupaten Kerinci dan kota Sungai Penuh dari atas ketinggian, objek wisata ini juga menyajikan pemandangan hamparan kebun stroberi yang luas. Bahkan pengunjung dapat berkeliling serta memetik buah stroberi maupun mencicipinya secara langsung. Untuk dapat masuk dan menikmati objek wisata Panorama Rindu Sekepal Tanah Surga, pengunjung cukup membayar tiket hanya Rp5.000 per orang di hari biasa. Sementara pada Sabtu Minggu, pengunjung harus membayar Rp10.000 per orang. Kita memang ada, kalau hari-hari biasa, kita tiket masuknya Rp5.000. Seperti Sabtu Minggu kita dikenakan Rp10.000. Kalau stroberi setiap hari kita bisa panen stroberi. Kalau saya di ketinggian ini, mungkin ada kemerahan sedikit dalam jangka 4 atau 6 jam dia sudah merah sekali. Pihak pengelola menyediakan tenda untuk berkemah bagi pengunjung yang ingin menginap di lokasi maupun ingin merasakan suasana dingin di atas perbukitan serta menanti matahari terbit. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Setelah melakukan degradasi terhadap 4 pemain pada training camp atau TC tahap pertama, kini skuad tim Prapon Jambi sedang mempersiapkan diri untuk menjalani laga uji coba tur ke Pulau Jawa guna melihat perkembangan 23 orang pemain.
Persiapan tim sepak bola Jambi yang akan berlaga pada Prapon di Pekanbaru, Riau November mendatang terus dimatangkan. Hingga hari ke-32 TISI yang dilaksanakan di Kabupaten Batanghari, saat ini skuad tim Prapon Jambi menyisakan 23 pemain setelah melakukan degradasi terhadap 4 pemain yang dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Masa TISI tahap pertama ini, materi latihan sudah masuk dalam program khusus dengan melakukan persiapan laga uji coba tur ke Pulau Jawa yang direncanakan pada awal Oktober mendatang. Pelatih Kepala Tim Prapon Jambi Supriyanto menjelaskan, selama laga uji coba berlangsung akan dilihat perkembangan permainan dari setiap pemain sebagai acuan untuk kembali dilakukannya degradasi atau pengurangan pemain guna menyesuaikan regulasi Prapon di Riau nanti. Kita masuk ke program persiapan khusus ya. Jadi nanti pada saat di awal Oktober kita sudah masuk persiapan prakompetisi. Ya, salah satunya kita akan mengadakan uji coba tryout ke Jawa. Salah satunya untuk melihat kemampuan mereka termasuk dalam mental bertanding. Ya kita tetap mau mengadakan sistem degradasi. Ya, artinya selama menjalani program latihan, tim Prapon Jambi memanfaatkan 3 titik lokasi untuk berlatih, yakni Stadion Koni Batanghari, Lapangan Benteng Tembesi, serta Lapangan Desa Sungai Baung. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kami bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jumpa